Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama, terima kasih saya ucapkan kepada penulis Profesor Zulkarnain Lubis yang memberi saya kesempatan untuk mengomentari bukunya. Ini buku yang kesekian, saya nggak tahu lagi kesekian itu apa, ke-20 atau ke-30. Yang saya tahu ada beberapa buku-buku beliau. Yang diluncurkan pada hari ini adalah buku ini. Nah, bagi saya, Zul, begitu saya biasa memanggil profesor ini, panggilan yang memang tidak pernah berubah ya. Sejak dulu kami sama-sama kuliah di IPB Bogor. Zul memang sudah lama saya kenal, kami sama-sama satu angkatan ya. Di IPB dulu cuma beliau jurusan statistik, kalau saya jurusan sosial ekonomi. Sebelumnya saya ingin juga mengkajinya ini, saya mau ikut-ikutan nih agak-agak apa ya, macam profesor gitu, sedikit mengkaji tentang walaupun dengan bahasa populer tentang buku ini sendiri dulu, baru nanti secara umum. Yang saya lihat dari buku ini terdiri dari 3 segmen, 3 pokok utama pemikiran yang saling menyatu secara utuh sehingga menjadi satu buku. Saya rasa ini suatu karya besar juga yang insya Allah akan abadi. Menelusuri dari awal pada bagian pertama, penulis dengan lembut mengajak membaca untuk memahami dasar-dasar nilai unggul kemanusiaan, yaitu hati nurani dan rasa keadilan. Hati nurani merupakan hakikat terdalam kajian filosofi kemanusiaan yang mengutamakan kejujuran, keikhlasan tanpa pamrih, dan cinta kasih yang tulus kepada sesama ciptaan Sang Maha Pencipta. Terlarut dalam alur pikiran dan perenungan komprehensif yang dijadikan secara runtut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, membawa kesadaran universal yang menghidupkan energi mahadahsyat cinta kasih dan ketulusan untuk meraih kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan spiritual yang melampaui kebahagiaan fisik atau harta benda, dan kebahagiaan emosional berupa pujian, kebanggaan, kehebatan, dan lain-lain. Kebahagiaan spiritual karena telah terhubung dengan Sang Maha Penguasa secara konsisten dan kekal. Pada bagian kedua, buku ini menggali makna untuk manfaat, mempelajari alam semesta, melahirkan inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini Kak, Bu, ilmu amalia dan ilmu ilmiah, yaitu memiliki ilmu yang dapat menjadi amal dan beramal secara ilmiah. Dalam bagian ini penulis membawa pembaca menjelajahi rektor Umpri, perenungan yang menghanyutkan seperti berenang dan menyelam di samudra luas alam semesta. Mahasiswa-mahasiswanya aja bilang yang cantik itu kan, semakin direnungkan, semakin dalam tak terbatas. Iya, kayak mana dong? Bagian Mungkin karena perawatan ini itu merupakan bagian pencerahan dengan menyajikan berbagai fakta sosial sehari-hari berupa fenomena melunturnya nilai-nilai luhur hati nurani dan kemanusiaan. Tapi ini mudah kan? Perubahan zaman dan peradaban. Meskipun sederhana dengan penyampaian yang lebih populer, perenungan di bagian ini memberi harapan bahwa perubahan menuju pencerahan dan kebajikan seluruh aspek kehidupan dan pola komunikasi antar manusia sedang berlangsung. Bagian ini juga berisi saran dan ajakan untuk selalu berbuat yang terbaik demi kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan spiritual. Oleh karenanya saya sangat sependapat dengan teman saya Zul ini, atau Profesor Zul, tentang luahan hatinya dalam buku ini, yang secara umum membicarakan kondisi yang terjadi di bangsa ini. Kegalauannya yang diekspresikan lewat tulisan, disampaikan seakan tanpa beban, menunjukkan bahwa beliau tidak termasuk dalam kelompok manapun, tidak masuk dalam kubu manapun, dan tidak memiliki kepentingan apapun, termasuk kepentingan politis, kecuali kepentingan hati nuraninya. Dia adalah orang merdeka yang hanya menyampaikan apa yang dianggapnya kurang tepat atau kurang pas, baik yang menyangkut kebijakan maupun perilaku, baik itu aparat, pejabat maupun masyarakat. Sebagaimana disampaikan, dia hanya menyuarakan hati nuraninya. Terserah apapun sikap dan tanggapan masyarakat, apakah setuju, tidak setuju, atau malah tidak peduli dengan apa yang diteriakinya. Seperti disampaikannya, dia ingin
diibaratkan sebagai seorang muazin di pagi hari yang bersuara lantang meneriakkan panggilan sholat subuh. Muazin tersebut mungkin tidak berpikir atau mungkin tidak peduli apa reaksi orang atas kumandang azan yang dia lantunkan, tapi pasti akan ada beragam respon terhadap suara azan tersebut. Ada yang memandang ada pula yang memang sedang menanti suara itu. Ada pula yang berterima kasih karena mungkin sudah diingatkan dan dibangunkan. Ada sama sekali tidak terganggu dan terus lelap dalam mimpinya. Ada yang terbangun dan merasa terganggu, serta ada yang ngedumel sendiri. Tapi ada juga yang protes dengan berbagai cara. Oleh karena itu, saat membaca buku ini, kita bisa saja merasa terwakili aspirasi kita. Ada pula yang juga kita merasa tersindir. Ada yang merasa biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada yang setuju. Namun seperti yang diungkapkan saya baca di balik buku ini, Bapak Jaya Suprana menyatakan bahwa isi buku ini yang banyak bercerita tentang hati, kasih sayang, dan moralitas, memiliki benang merah dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Khususnya perlunya mengedepankan kemanusiaan dan keadilan dalam setiap langkah, tindakan, kebijakan, dan keputusan yang kita ambil. Sehingga kemanusiaan dan keadilan pada gilirannya akan menghasilkan kemakmuran bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berkenaan dengan itu, saya sangat menyarankan agar kita membaca buku ini sekaligus merenungkannya. Semoga menjadikannya inspirasi dalam menjalani hidup kita, apapun kedudukan dan posisi kita, apapun jabatan dan pekerjaan kita, serta apapun kita. Kita berharap khususnya kepada para akademisi dan kaum terpelajar dapat mengikuti langkah saudara Profesor Zulkarnain Lubis ini agar dapat memberi pencerahan, pengajaran, dan pengayaan yang sekaligus meningkatkan minat baca masyarakat. Kepada saudara Profesor Zulkarnain Lubis yang kita kenal rajin menulis di berbagai media dan telah mengeluarkan berbagai buku untuk berbagai genre, kita harapkan untuk tidak berhenti menghasilkan tulisan-tulisan serta istiqomah di jalur pendidikan, yang mana pendidikan ini bisa formal, bisa non formal. Ini yang saya tahu dunia yang dilakoni oleh teman saya Zul ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada panitia yang telah memberi ruang dan waktu kepada saya. Sekali lagi teman saya Zul, berkarya terus untuk negeri.